Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sore hari ini. Sebuah pujian akan mengiringi kita untuk bersaat teduh.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah saat ini ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya pada saat ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, kalau kita boleh berada saat hari ini bertepatan dengan hari tahun baru Imlek. Saya mewakili seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakan. Saya juga menyapa shalom bagi Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah melalui live streaming. Biarlah di tahun 2023 kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bersama naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau pengharapan kami, pengharapanku di dalam-Mu. Mari panggil Dia Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain. Katakan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku selain Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku
Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Di tahun 2023 kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya Yesus. Pengharapanku, mari katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, kami percaya Engkau Tuhan. Di setiap waktu tiada ku andalkan. Saudara kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari boleh angkat tangan kita katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Oh, siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sumber pengharapan kami, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Angkat suara Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Satu
Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya yang ku handalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya. Berkati setiap kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, kau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Bukan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini di tahun yang baru juga Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Sore hari ini kami membawa pujian syukur kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari Tuhan Kau beracara sore hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kuasa mujizat Engkau nyatakan tempat ini. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji-Nya Tuhan. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita sore hari ini, amin. Boleh tengok kanan kiri depan belakang. Katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah segala pujian dan syukur sore hari ini kita naikkan bagi Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari sama-sama katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan
memuji Tuhan. Haleluya. Sore hari ini saya mau ajak kita mengucap syukur. Boleh naikkan angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan bersama-sama, kita akan baca hayat untuk minggu ini. Saya akan bacakan 2 kali, lalu kita akan membaca sekali dan kita akan menghafalkannya. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya ulangi sekali lagi, Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari kita menghafalkan bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Siapa yang mau tinggal dalam Tuhan Yesus? Amin. Di dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada pengharapan, ada kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh saya undang kita boleh bagi diri bersama sekali lagi. Haleluya. Kita mau nyanyikan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Dalam buku terbuka sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Katakan kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita,
penuh sukacita selamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Yesus sumber sukacita, Yesus sumber pengharapan dan kehidupan. Bersama katakan, oh 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 oh, oh 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 oh, oh. Katakan kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan pengumuman. Ibadah minggu depan 29 Januari 2023 pukul 6 pagi, 9 pagi dan 16.30 sore dilaksanakan secara onsite dan online. Kiranya jemaat tetap setia beribadah. Persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS, transfer ke rekening bank gereja atau kotak-kotak persembahan di dalam gedung gereja dan di luar gedung gereja di bawah tangga ruang konsistori. Mari kita siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang melandasi persembahan sore hari ini, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Petrus Agus Wibowo, doa persembahan kita. Mari kita akan berdoa. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu ya Tuhan, memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber pertolongan kami. Kau berikan segala yang kami perlukan, Kau berikan, Kau cukupkan segala yang menjadi kebutuhan kami. Pada sore hari yang indah ini ya Tuhan, sebagai wujud syukur kami Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, biarlah Kau kuduskan dan sucikan seluruh persembahan yang akan kami berikan Tuhan pada sore hari ini, agar semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya ya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku
sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saudara, kita boleh bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh persembahan yang sudah kami berikan, baik itu melalui QRIS, transfer maupun kotak-kotak persembahan yang sudah tersedia. Kami tahu ya Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu Tuhan selalu mengalir buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kasih-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau limpahi dengan segala berkat dan rahmat-Mu untuk pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Maka sore hari ini kami berdoa juga untuk pengelolaan keuangan yang ada. Kau berkati untuk majelis keuangan yang akan mengelola semuanya. Tuhan limpahi dengan berkat, dengan hikmat yang daripada Engkau. Agar seluruh rupiah yang ada boleh tersalur semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Percaya dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita boleh dibangkitkan. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Mari katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku. Saudara hambanya Bapak Pendeta Harsono, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada Yesus. Kami merasakan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh-Mu sedang bergerak. Roh-Mu dengan hadirat-Mu begitu kuat ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami berkata, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami berkata Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak bisa diprediksi, tetapi kami memiliki akan Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang mau mengerti akan setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu bicara dengan kuat ya Tuhan, sampaikan akan isi hati-Mu, didik jiwa kami, supaya kami bisa menghormati akan otoritas Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, rami setiap firman yang hamba-Mu sampaikan di dalam keterbatasan ini. Biar kuasa rema itu menggores dalam di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, ada sesuatu yang berbeda di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Dan ini merupakan satu perayaan pergantian musim
dari musim dingin pada waktu itu di Tiongkok berganti dengan musim semi. Dari segala sesuatu yang terbatas di musim dingin berubah, berganti dengan musim semi, di mana masyarakat pada waktu itu mulai menatap akan harapan yang baru, bisa kembali bekerja dengan baik untuk menghasilkan sesuatu, dan itu merupakan sebuah sukacita. Oleh sebab itu, pada sore hari ini, saya sebagai warga negara Indonesia dan kita semuanya berketurunan Tionghoa, saya menyampaikan Xinyan Kuai-le Xinchun Kyonghi. Selamat Tahun Baru Imlek, dan kita tahu bahwa pengharapan, keselamatan, kesejahteraan itu datangnya dari Allah Pencipta. Dia adalah Sang Kreator yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Bisa kita memberikan tepuk tangan aplaus buat Tuhan kita yang ajaib dan besar. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, maka ada sebuah prinsip yang paling mendasar yang harus orang-orang percaya kita semuanya mengerti dan memahami tentang sebuah pola cara kerja Tuhan, karena Dia adalah Sang Kreator, Pencipta alam semesta ini dan manusia. Cara kerja Tuhan itu sangat rapi, sangat sempurna. Dan saudara sekalian, pola, cara, prinsip bekerjanya Tuhan yang paling mendasar adalah spirit perjanjian baru. Mungkin ini merupakan sesuatu yang asing. Dengan tema ini kita bertanya-tanya, apa itu spirit perjanjian baru? Saya hampir tidak pernah mendengar akan tema itu. Tetapi pada sore hari ini, saya berkata bahwa ketika Roh Allah ada di tempat ini, Dia akan mengungkapkan rahasia yang berbeda di tengah-tengah kita semuanya. Sampai kita menyadari bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Pencipta kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus secara penuh di dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat apa yang dimaksud atau pengertian spirit perjanjian baru itu. Hari ini kita akan dididik oleh Tuhan yang merupakan pesan Tuhan buat kita semuanya. Beberapa menit ini kita akan menyimak firman Tuhan dengan baik. Buka akan roh kita supaya Tuhan memberikan pengertian yang baru di dalam roh dan jiwa kita. Buka bersama dengan saya Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, spirit perjanjian baru dimulai dari bentuk cara Allah bekerja di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan bahwa saat itu Roh Allah bekerja
melayang-layang di atas permukaan air. Ini yang pertama, dimulai dari Roh Allah itu bergerak mendahului segala sesuatu. Setelah itu adalah firman yang diucapkan oleh Allah yang penuh dengan otoritas. Dan ketika firman itu diucapkan oleh Allah, maka kuasa penciptaan itu terjadi. Terang itu terjadi. Ini merupakan pola dasar cara Allah bekerja, dan ini merupakan elemen prinsip yang sangat mendasar sekali. Roh Allah bekerja, di depan firman Allah disampaikan, maka terjadi yang namanya keajaiban kuasa penciptaan itu. Pengertiannya bagaimana, saudara sekalian? Dimulai dari Roh Allah yang bergerak mendahului akan kehidupan kita terlebih dahulu. Lalu Tuhan minta kepada kita sebagai orang-orang yang percaya yang hari ini hidup di dalam perjanjian baru, supaya kita, gerejanya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengikuti dari belakang gerak Roh Allah yang mendahului di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan prinsip yang sangat mendasar dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara sekalian, tujuannya untuk apa? Mengapa Tuhan ingin supaya Roh Allah itu bergerak di depan terlebih dahulu? Kita ada di belakang. Bukan sebaliknya. Tujuannya Tuhan minta kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita menundukkan akan pikiran kita, menundukkan akan perasaan kita dan kehendak kita di bawah otoritas dari pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan kehendaknya. Supaya kita punya tujuan yang sama. Saudara sekalian, ini sesuatu yang ajaib yang Tuhan ajarkan buat kita pada sore hari ini. Kalau kita melihat contoh umat pilihan Allah, yaitu Israel, ketika dengan tangan Tuhan yang kuat dibebaskan dari perbudakan Mesir, dan ketika umat Tuhan Israel itu keluar, jutaan mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa ini? Allah bergerak dulu dengan rohnya yang diimplementasikan dengan tiang awan dan tiang api, bergerak di depan. Umat Tuhan bergerak di belakang dari roh Allah itu, yaitu tiang awan dan tiang api yang mendahului mereka. Ketika bangsa Israel itu mengikuti arah dari gerak daripada Tuhan Allah itu berjalan, saudara sekalian, ketika roh Allah, tiang awan dan tiang api itu berhenti, bangsa Israel berhenti membuat kemah. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Ketika roh Allah itu bergerak, tiang awan dan tiang api itu berjalan, mereka bongkar tendanya, mulai dia mengikuti akan arah daripada roh Allah itu. Apa akibatnya, saudara sekalian? Saudara melihat sebuah bangsa yang awalnya taat dengan prinsip dasar mendahulukan Allah berjalan di depan mereka, keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat dialami oleh bangsa ini. Bahkan saudara sekalian, bangsa ini mengalami kemenangan yang ajaib atas segala musuh-musuhnya. Bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan Allah.
Saudara sekalian, mungkin kau bertanya, bagaimana Pak saya bisa mengerti di dalam kehidupan saya sehari-hari? Bahwa roh Allah itu, roh kudus itu harus bergerak terlebih dahulu dan memimpin hidupku. Dan aku bisa mengikuti dari belakang. Memang dari awal kita hanya meraba-raba bahwa roh Allah itu yang memimpin di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membacakan firman-Nya, memuji akan Tuhan, menyembah akan Tuhan dengan waktu yang terbaik, maka setiap hari yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Kau akan bisa kenal akan pribadi itu, sehingga engkau bisa melihat kedekatanmu kepada Tuhan, hubunganmu kepada Tuhan, seperti seorang anak yang dekat dengan orang tuanya. Anak ini bisa ngerti, saudara sekalian, kira-kira kebiasaan dari orang tuanya itu seperti apa. Oleh karena kedekatan, hubungan yang dekat antara anak dengan orang tuanya. Begitu juga secara rohani, ketika kita bergaul dekat dengan Allah kita bisa melihat pola yang jelas Allah itu bekerja. Kita bisa mengerti dan memahami arah gerak di mana Tuhan itu melakukan sesuatu buat hidup kita. Maka sesuatu yang sangat penting sekali buat hidup kita. Ayo belajar yang namanya menanti-nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Menunggu waktunya Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak bisa diprediksi. Bagaimana dia akan bergerak, kapan dia bergerak. Tidak bisa. Perlu kedekatanmu kepada Tuhan. Ini tidak bisa dibakukan, saudara sekalian. Tapi hubungan ini merupakan sebuah relasi. Makanya kekristenan itu bukan hanya berkaitan dengan aturan-aturan agama. Kekristenan itu adalah relationship, hubungan batin kita dengan Allah. Sehingga kita bisa mengerti kemana Tuhan itu bergerak, kita akan mengikuti di belakangnya. Saudara sekalian, mungkin hari ini kau sedang menghadapi sebuah pergumulan yang tidak mudah. Entah apapun pergumulan di dalam hidupmu. Mungkin sementara engkau ada di tempat ini, engkau sedang di dalam masa penantian menunggu akan mujizat Tuhan hari ini, pertolongan Tuhan hari ini. Entah itu engkau mengalami sakit, entah itu engkau mengalami pergumulan di dalam keluarga, entah engkau mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Saat-saat ini mungkin di dalam masa-masa penantian di dalam hidup. Dan kau menantikan akan janji-janji Tuhan yang tercantum di dalam firman-Nya. Saya berkata kepada saudara, engkau harus memiliki yang namanya roh kesabaran. Menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kesalahan banyak orang Kristen, saudara sekalian. Kesalahan banyak anak-anak Tuhan. Dia tidak sabar menantikan waktunya Allah bergerak di depan mereka. Ketika mereka tidak punya roh kesabaran, mereka berupaya dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kemampuan yang ada di dalam hidupnya, mencoba mendahului, siksak mendahului akan Tuhan itu bekerja. Mulai berjalan, istilahnya di dalam tanda kutip, ingin membantu Tuhan menyelesaikan masalah di dalam dirinya. Resikonya sangat besar, saudara. Akibat yang ditimbulkan sangat besar. Dan saya berdoa hal ini tidak dilakukan
oleh anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mari saya akan tunjukkan 2 contoh di dalam Alkitab kita ini. Ada murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan kesalahan, kurang sabar, kurang memperhatikan apa yang dipesankan Tuhan bagi mereka. Coba buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita membaca di ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49. Firman berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari itu kebangkitan daripada Yesus, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau adalah saksi dari kematianku, dari kebangkitanku. Beritakan akan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tetapi syaratnya satu, tinggallah di kota ini. Jangan melakukan apa-apa sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini pesan serius, saudara. Tuhan Yesus memberikan tugas, tetapi ada syaratnya. Murid-murid disuruh menantikan, menunggu saatnya di mana Roh Allah nanti akan bergerak terlebih dahulu di depan mereka. Baru mereka menjadi saksi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Ternyata pesan yang serius ini tidak bisa ditangkap secara utuh dari murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan kemana-mana, tinggal di kota ini, jangan berbuat apapun sampai engkau diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat tinggi. Ternyata saudara sekalian, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan seterusnya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ayat seterusnya kita akan baca, tetapi saya akan berhenti di satu titik di ayat tersebut. Judulnya, Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudaranya yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Hari itu saudara sekalian, pemimpin yang bernama Petrus dari murid-murid yang lain, sifat naturalnya itu muncul. Dia menyampaikan akan sebuah pendapat. Pendapat itu saudara sekalian, bahwa jumlah dari mereka, rasul itu harus 12. Satu orang mati bunuh diri, namanya Yudas Iskariot, disuruh menggantikan posisi Yudas Iskariot sehingga tepat 12 orang. Saudara, ini masa penantian. Dan ketika pada masa penantian itu,
mereka lupa dengan pesan Tuhan. Apa yang mereka buat? Mereka mencoba untuk mengolah kondisi yang ada itu supaya semuanya itu menjadi baik. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23, pengertian Petrus itu sudah benar untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot dengan satu orang. Pengertiannya beda, pengertiannya baik, niatnya baik. Lalu juga saudara sekalian, dia bawa itu di dalam doa. Di ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25, keputusan yang akan diambil itu dibawa di dalam doa. Sudah benar, niatnya benar, pengertiannya benar. Tapi caranya yang keliru, saudara. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara sekalian, di mana salahnya? Ketika saya merenungkan akan hal ini, saya teringat dengan peristiwa makan malam Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Hari itu Tuhan Yesus sedang mengangkat cawan itu dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ketika murid-muridnya mulai minum akan cawan itu, mulai saat itu saudara sekalian, mereka terikat dengan cara kerja Allah, yaitu alam perjanjian baru. Tetapi Petrus dengan rekan-rekannya, dia hidup di dalam perjanjian baru. Dia terikat dengan perjanjian baru. Tetapi dia menggunakan segala cara di alam perjanjian lama. Hukum perjanjian baru adalah hukum roh kehidupan, yaitu roh Allah diizinkan bergerak di depan, maka orang percaya mengikutinya. Itu spirit perjanjian baru. Tetapi Petrus dan rekan-rekannya, dia menggunakan sebuah sistem perjanjian lama. Undi itu muncul nama Matias. Saudara bisa perhatikan hanya sekali nama itu muncul di dalam firman Tuhan. Selebihnya tidak. Menurut ahli Alkitab saudara sekalian, seharusnya Paulus yang ada di sana. Ini menurut ahli-ahli Alkitab. Saudara sekalian, kekurang sabar menantikan Tuhan itu sangat berdampak yang sangat besar buat hidup kita. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, Raja Saul hari itu terdesak begitu hebat oleh karena musuhnya. Lalu dia undang Nabi Samuel dan mereka ini janjian, Nabi Samuel, kau akan datang kepadaku untuk mempersembahkan korban bakaran karena kondisi tentara Israel, tentara kami ini sangat terdesak oleh karena musuh. Hari itu saudara sekalian ditunggu. Pada saatnya Raja Saul ini menunggu. Ternyata Nabi Samuel tidak hadir. Oleh karena kondisi sangat terdesak sekali tentara daripada Saul, maka Saul mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan kekeliruan yang sangat besar. Saul akhirnya pemerintahnya diganti oleh Daud. Secara janjian Samuel salah, saudara. Kan terlambat. Tetapi roh Allah akan bergerak terlebih dahulu. Bagaimana keadaanmu itu tidak penting. Oleh karena dia adalah Allah Al-Roy yang melihat kondisimu, yang bisa melihat keadaanmu. Dia pribadi yang mungkin kau bisa berkata, Pak terlambat Pak. Terlambat.
Engkau bergerak terlalu lambat. Saya teringat saudara sekalian dengan sebuah kisah. Kepala rumah ibadah yang namanya Yairus, anak perempuannya sakit hampir mati. Dia datang tersungkur di bawah Tuhan Yesus. Dia memohon untuk Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan anak perempuannya. Oleh karena di tengah-tengah perjalanan ada banyak orang berkonseling, berdesak-desak, termasuk wanita yang pendarahan 12 tahun, saudara sekalian. Maka sepertinya terlambat. Tiba-tiba ada rombongan keluarga Yairus. Dia menghampiri akan Yairus dan Yesus. Dia berkata, Yairus, jangan menyusahkan guru. Anakmu perempuan sudah mati. Bayangkan saudara, ini waktu penantian. Saudara. Menunggu. Hari itu Yairus tidak protes kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Engkau terlambat Tuhan. Gara-gara wanita pendarahan 12 tahun, gara-gara banyak orang konseling, tanya-tanya, sehingga anak perempuanku mati. Engkau terlambat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dia sembuhkan dan bahkan bangkitkan anak daripada Yairus dari antara orang mati. Mujizat Allah terjadi. Dia adalah pribadi Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Kalau hari ini saudara sekalian, kau menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun, jangan engkau mendahului cara kerja Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, satu kali di dalam perjamuan kawin di Kana, pemimpin pesta itu kehabisan anggur dan Yesus juga diundang di sana. Ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dikatakan, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Dia berkata kepada ibunya demikian, waktuku belum tiba. Kalau saudara memiliki akan kamus bahasa Inggris itu bagus. Di dalam New King James dikatakan demikian. Apa sangkut pautnya antara perhatianmu, bebanmu, belas kasihanmu terhadap pemimpin pesta yang kehabisan anggur dengan aku ibu? Tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada urusannya dengan aku. Waktuku belum tiba. Ini contoh spirit perjanjian baru yang dipraktekkan oleh Yesus. Tidak ada urusannya. Mereka mau kehabisan anggur, mau tidak ada urusannya, tidak ada sangkut pautnya dengan aku. Tetapi saudara sekalian, ketika roh Allah itu bergerak, maka terjadi sesuatu yang ajaib. Bagian yang terakhir, saya mau sampaikan bagaimana caranya atau kekuatan seperti apa orang yang menantikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kuasa menantikan Tuhan itu ajaib. Ajaibnya sampai di mana? Ketika kita menantikan kondisi yang sangat lemah, kekuatan kita sudah mulai menurun karena begitu panjang penderitaan ini. Tiba-tiba Tuhan memberikan kekuatan baru. Arti memberi kekuatan baru itu diganti kekuatan kita yang lemah diganti dengan kekuatan yang baru. Kekuatan kita, manusia kita diganti dengan kekuatan Allah. Iman kita yang lemah, yang sudah mulai tidak berdaya, iman kita yang sudah mulai luntur, karena panjangnya dan beratnya pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, tiba-tiba iman kita itu diganti dengan imannya Yesus yang kuat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia mendapatkan kekuatan dari roh Allah. Dia mampu survive menghadapi akan penderitaan itu. Hal yang sama Tuhan akan kerjakan
sementara engkau menanti-nantikan Tuhan, kau akan memiliki yang namanya kecerdasan melihat dan mengerti akan jalan pola kerjanya Allah. Dan bahkan ketika kau menantikan, Dia sedang bekerja di dalam hati kita, manusia batin kita, membuat mata rohani kita menjadi jelas, terang, bisa berharap sepenuhnya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu mengikis segala kesombongan di dalam hidup kita. Karena orang yang tidak sabar, sebetulnya dia bergerak dengan kedagingannya dan dengan ambisinya. Oleh sebab itu kalau saudara melihat orang yang mengizinkan Tuhan bergerak di depan, akhirnya Petrus, ketika Roh Allah itu memenuhi hidup mereka, Petrus tampil di muka umum. Hari itu 3.000 orang percaya, bertobat, terima Tuhan Yesus di dalam satu hari. Ketika Ibu Yesus, dia tahu waktu yang menanti saat tepat, air biasa itu diubah menjadi air anggur yang punya kualitas the best, yang terbaik. Ini cara kerja Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, mari pada sore hari ini kita bergerak mengizinkan Roh Allah itu berjalan mendahulu kita, memimpin di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kekuatan Allah itu menggantikan kekuatan kita yang lemah. Iman kita yang lemah digantikan dengan imannya Yesus, iman kebangkitan. Dan bahkan saudara akan bisa melihat saudara seperti seekor burung Raja Wali yang dengan 2 sayap kekuatannya yang kuat bisa mengatasi akan setiap badai-badai pergumulan di dalam kehidupan saudara semuanya. Dan saudara akan dibawa di dalam pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ujungnya keajaiban dengan keajaiban, kemenangan demi kemenangan dapat engkau raih ketika engkau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu pujian, Tuhan ku rindu. Kita menanti-nantikan Tuhan. Ini menjadi spirit perjanjian baru. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan ku rindu. Ini menjadi kerinduan kita. Ayo belajar bersekutu dengan Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik sampai hadirat-Nya memenuhi akan hidup, sehingga kau punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yes. Ku nanti Engkau Tuhan, nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau
kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sadar 2023 kami akan terus bergerak sepanjang Tuhan memberikan nafas kehidupan. Tetapi sore hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami mau bergerak mengikut tuntunan Tuhan sendiri. Kami tidak bergerak dengan apa yang kami pandang baik menurut pikiran kami, menurut perasaan kami, menurut pengalaman kami. Bahkan mampukan kami memiliki kepekaan untuk menanti-nantikan Tuhan. Ketika kami merencanakan hari-hari esok kami terus ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga kami ada dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Kami tahu ketika kami ada dalam pimpinan Tuhan, ujungnya adalah ajaib, ujungnya adalah berkat Tuhan, ujungnya adalah mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan tanamkan dalam hati kami masing-masing. 2023 kami menjadi jemaat Tuhan yang mengerti tuntunan Tuhan, yang terus bersabar sampai waktunya Tuhan tiba. Kami terus hidup dalam doa dengan baik, sampai kami melihat jalan-jalan itu dibukakan oleh Tuhan. Kami bergerak dalam kekuatan Tuhan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Penatua Harsono yang telah menabur benih firman. Tuhan yang memakai dan pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan dalam setiap pelayanan, rumah tangga, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Anak-anak-Mu yang sudah beribadah sebentar akan meninggalkan ruang ibadah. Terus kami akan mengumuli kehidupan kami, khususnya 1 minggu yang akan kami lalui. Ya Tuhan, kiranya tangan kemurahan Tuhan senantiasa terulur dan boleh menggenggam hidup kami erat-erat. Kami hendak mengulurkan tangan ke atas sebagai pernyataan, ini kami Tuhan, kami membutuhkan Tuhan selalu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Berkat yang disediakan dari tahta kasih Allah Bapa di dalam anugerah kuasa kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Mulai petang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan ambil waktu untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.